Kita lanjutkan perjalanan kaum muslimin muslimin. Lihat ini garis biru, ini adalah orang beriman melewati fase-fase ini. Ini garis kuning, ini adalah orang kafir juga melewati fase-fase yang sama. Nah, cuma nanti bedanya orang beriman dengan orang kafir apa? Orang kafir nggak berhak dapat syafaat sehingga ini terlewati. Orang kafir itu hanya akan sampai ke mizan, langsung digiring menuju ke neraka. Maka di titik ini nanti akan ada seruan, mangkana ya'budu saya falyatabi'hu. Barang siapa yang dulu di dunia itu beribadah kepada sesuatu, ikuti sesembahannya. Maka orang yang dulu nyembah batu, batu masuk neraka, penyembahnya masuk neraka. Yang dulu itu beribadah kepada pohon, pohon masuk neraka, penyembahnya masuk neraka. Yang dulu beribadah kepada salib, salib masuk neraka, penyembahnya masuk neraka, dan seterusnya. Nah, terus yang tersisa siapa? Yang tersisa wayabqa hadhil umat. Yang tersisa adalah umat ini masih melanjutkan perjalanan. Ada fase telaga. Saat kita mampir di telaganya Nabi, yang Nabi menyebutkan airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Jumlah cawan yang ada di pinggir telaga ini sebanyak bintang yang ada di langit. Waman syariba minha lam yatma'u abadan. Siapa yang minum air telaga itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nanti di ujung mahsyar Allah akan menampakkan dat-datnya. Orang-orang beriman begitu melihat dat Allah, mereka itu akan menyungkur sujud. Ada orang yang mau sujud nggak bisa sujud. Ketahuan dia dulu di dunia sujudnya hanyalah kemunafikan. Maka garisnya jadi dua. Ada orang munafik, ada orang beriman. Ketiganya kafir, munafik, beriman sama-sama mendatangi neraka. Dan terus apa bedanya? Mukmin kafir kok padha wae sama-sama mendatangi neraka. Surat Maryam ayat 71 ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka. Yang demikian itu bagi Tuhanmu satu kepastian yang sudah ditetapkan. Tidak. Orang kafir mendatangi neraka dengan memasukinya atau dilemparkan ke dalamnya. Orang munafik, orang beriman mendatangi neraka dengan disuruh meniti jembatan yang dibentangkan di atasnya, yang namanya sirat. Bedanya di situ. Cuma sirat ini dahsyat banget nih. Mudhadatun manzilatun 'alaiha khatatifu wa kalaliku. Sirat itu jalan yang licin lagi menggelincirkan, di atasnya ada besi-besi penyambar, cakar-cakar pengait, di kanan kirinya ada duri-duri yang membahayakan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, balahoni anahu adaku minas sa'ra wa ahadu minas sayf. Telah sampai kepadaku bahwa sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Fudail bin Iyad pernah mengatakan bahwa sirat itu panjangnya 15.000 tahun perjalanan. Dan ternyata di bawah sirat itu apa? Api jahanam, neraka yang bisa menyambar orang yang lewat di atasnya. Di hari itulah baru jenengan nyadar, ya Allah, alhamdulillah rumiyin kula teng taun 2020 tasih gesang tasih saged pinanggi Ramadan, saya bisa puasa. Hari itu dia merasakan puasa itu ternyata bisa jadi tameng dari api neraka. Asyamu junatun yastajinu bihal abdu yaumal qiyamah. Puasa itu adalah perisai yang akan menjadi pelindung bagi seorang hamba besok pada hari kiamat. Salah satunya ketika kita menyeberangi sirat. Karena tadi di bawahnya api jahanam itu bisa menyambar tuh orang yang ada di bawah, di atasnya. Tamengnya. Bahkan dalam riwayat Bukhari kan disebutkan, man soma fi sabilillah, siapa yang berpuasa di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan, kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu tadi dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Puasa kita dijauhkan dari api neraka. Berarti harapannya gimana? Ya sudah, kita termasuk orang yang melewati sirat mungkin sekedip mata. Kita bisa melewati sirat itu mungkin secepat kilat. Kita mungkin bisa melewati sirat itu seperti angin yang bertiup, atau seperti naik kendaraan balap dan seterusnya. Inilah keutamaan ibadah puasa saat di titik ini bisa jadi tameng dari apinya. Selamat melewati sirat, belum selesai. Ada cegatan al-qantar. Di sini diapakan? Dipisos. Yang dulu utang nggak bayar dituntut balas di sini.
Sing jenengan teng warung kantin dahar bakwan limo ngakune loro dituntut balas di sini. Sing senenge ngrendengi tonggo dituntut balas di sini. Sing senenge nuduh-nuduh fitnah-fitnah dituntut balas di sini. Makanya di sini nanti ada titik di mana orang itu akan bangkrut nggowo ganjaran sholat, poso, sedekah, tek-tekan. Sebab napa? Lesane ora iso dijogo seneng larani tiyang sanes dengan menjatuhkannya tuduhan-tuduhan dengan gunjingan. Tangannya ternyata ringan, suka mungkin memukul orang, celemer, senang mendet barang itu yang sanes. Tadi transaksi utang piutang ternyata tidak amanah, dituntut balas di sini, diambil pahala kebaikan. Baru nanti ketika kita itu bersih dari segala dosa, nah ini puncaknya kemenangan kita, ya ini jannah. Dan apa hebatnya ibadah puasa? Ibadah puasa itu ternyata salah satu amalan yang dengannya mudah mengantarkan orang itu ke surga. Sehingga Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adhulu bihil jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengannya bisa mengantarkanku ke surga. Dijawab sama Nabi, "Alaika bisaum, Nabi seladahu." Berpuasalah, karena puasa itu tidak ada tandingannya, tidak ada amal yang semisal dengannya. Kata Nabi gitu. Bisa jadi amal andalan untuk masuk surga. Karena amal yang lain kan biasanya butuh prasyarat, tidak semua orang bisa itu. Ya. Untuk jadi ahli infak, ahli sodakoh, ahli haji, ahli umroh kayaknya butuh sugih. Tidak semua orang bisa. Untuk bisa mungkin menebarkan ilmu dan seterusnya kayaknya butuh pinter. Tapi kalau puasa coba. Wong pinter bisa puasa, orang bodoh bisa puasa, orang kaya bisa puasa, bisa, orang pelarat bisa puasa, bisa, pejabat bisa puasa, bisa, rakyat jelata bisa puasa, bisa. Oh, bisa jadi amal andalan banyak orang untuk masuk surga, puasa. Bahkan yang paling spesial, nanti orang yang berpuasa berhak masuk jannah melalui pintu spesial. Pintu apa? Pintu royan. Inna fil jannati babun yuqalu laha royan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu ar-royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Dari pintu inilah orang yang puasa itu akan masuk surga. Tidak ada orang yang lain yang tidak boleh masuk. Begitu orang yang puasa masuk, pintu ini ditutup, dikunci. Sudah, tidak bisa dilewati. Apa spesialnya ar-royan? Waman dahollaha syariba. Siapa yang masuk melalui pintu ini pasti langsung disuruh minum. Waman syariba lam yatma'u abadan. Siapa yang minum tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Kayaknya jadi bayaran karena kita puasa itu menahan lapar, menahan haus dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu manfaat puasa dari dunia, di alam kubur, saat penghisaban, saat meniti sirat, bahkan saat masuk surga. Semua ada peran ibadah puasa di situ. Maka kembali yuk kita munculkan dalam diri, ketemu Ramadan, syukuri. Tunaikan puasa dengan sebagus-bagus puasa. Karena kita nggak tahu nih, Ramadan ini kita dapat jatah berapa hari, nggak tahu. Jangan dikira pasti kita sampai selesai, belum tentu Pak. Ada yang cuma mungkin dapat Ramadan itu cuma 3 hari, ada yang cuma 10 hari, ada yang mungkin 25 hari. Tapi andai besok kita masih dibangunkan oleh Allah, roh dikembalikan ke jasad kita, yuk kita berpuasa dengan kualitas yang bagus sehingga kemudian tadi kita mendapatkan itu semua. Dan bukan tidak mungkin hari ini kita diberi kesempatan sama Allah ketemu puasa sampai selesai, sampai Ramadan, bahkan mungkin masih berhari raya, tapi tidak jaminan kalau kita masih bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka jangan sia-sia. Dari situ kaum muslimin, waspadalah. Karena Nabi justru bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syami'il ju'. Berapa banyak tuh orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali. Artinya gimana? Dia puasa tapi tidak jadi tameng saat di alam kubur dari malaikat penyiksa kubur. Dia puasa tapi tidak kemudian berhak dapat syafaat. Dia puasa tidak kemudian dimudahkan hisabnya, tidak kemudian bagus kitab catatan amalnya, tidak kemudian berat timbangan kebaikannya. Dia puasa bahkan ketika di atas syirat pun dia tidak punya pelindung dari api neraka. Bahkan dia pun tidak layak masuk jannah melalui pintu spesial, pintu ar-royan.
Bahkan puasanya hanya dapat lapar saja. A'udzubillah. Jadi antara dosa-dosa yang paling merusak, sering kami ingatkan, lisan. Apa? Lisan. Man lam yada' qaula zur wal amal bih. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan juga perbuatan-perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Allah mboten ngersake ngene tiyang wau mboten dihar mboten muncul. Allah mboten ngersake puasanya orang itu jika puasa ternyata masih bohong, jika puasa ternyata masih menggunjing, jika puasa ternyata masih nuduh-nuduh, jika puasa ternyata jualan masih juga apus-apus, mungkin curang dalam takaran dan timbangan, mungkin bikin oplos-oplosan. Tadi ya, kalau ngiras oplosan dampaknya ternyata masih sebagian kecil warga saja. Tapi kalau pertalite oplosan gimana? Itu bukan oplosan Ustadz, itu kan bending. Bending ya namanya ya. Ya, bending. Jadi itu bahasa ilmiah. Jadi men wong bodoh ki orang mudeng karepe nek dioplos itu. Padahal nek diterjemahke bahasa Jawa, bending itu apa? Yang ngoplos. Cuma bahasanya bending. Jadi kemudian ditambahin sesuatu supaya kemudian jadi pertama gitu dan seterusnya. Mohon maaf ini kaum muslimin dan saudara, mungkin ini kaji kita ya. Sifatnya hanya sekedar mengingatkan bahwa puasa itu dahsyat banget gitu. Sehingga kemudian mestinya kita itu mensyukuri nikmat perjumpaan kita dengan Ramadan. Itu ini saja dulu kaum muslimin dan saudara ya, kaji kita di sore hari ini. Sengaja mungkin refresh materi-materi lawas supaya menyegarkan kembali, menyemangati kembali. Semoga puasa kita diterima sama Allah. Dan jangan lupa sebelum nanti berbuka, tolong doakan saudara kita yang ada di Palestina, karena mereka hari ini pun lagi ada tantangan baru lagi tuh, yaitu apa? Israel ngancem bantuan kemanusiaan nggak boleh masuk ke sana, sehingga nanti kayaknya Ramadan, Syawal mestinya kita berhari raya, bahkan ada saudara kita yang mungkin mau buka aja susah. Kita mungkin senang-senang berhari raya, mungkin ada saudara kita yang ternyata mungkin bahkan mungkin nggak bisa makan dengan cukup, tidak bisa beli pakaian baru dan seterusnya. Tolonglah doakan untuk saudara kita yang ada di sana, mumpung Ramadan bulan doa-doa mustajab. Demikian dari kami, Gunung Papunten. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.